Tentunya kita semua yang hadir menyatakan terima kasih sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya kepada Haji Edi dengan niat baik beliau tahadus binikmat, cerita tentang yang enak terasa oleh dirinya, sehingga Bapak Ibu dan Abah juga bisa hadir untuk bukti bahwa beliau telah dan sedang dan akan selalu makan nikmat yang telah Pak Edi rasakan. Dan menu yang beliau dapatkan, menu tertinggi, tidak ada di atasnya. Menu yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pilihan para sahabat, para tabi'in dan kita, tapi pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu 70 cabang lebih, bisa 71, bisa 79, tidak sampai 80 cabang. Iman, cabang iman tertinggi la ilaha illallah. Haji Edi telah mendapatkan kalimat itu, bukan tidak bisa mengucap itu. Haji Edi, anak insan juga bisa nyebut la ilaha illallah. Orang kafir juga bisa, beok juga bisa. Yang didapat oleh Pak Edi bukan di sini, bukan la ilaha illallah yang ada di mulut, bukan la ilaha illallah yang ada di kertas, bukan la ilaha illallah yang ada di kaligrafi. La ilaha illallah yang disimpan di dalam bulu Pak Edi, kulit Pak Edi, tulang, daging, tulang sumsum Pak Edi, yang dilarutkan, dihanyutkan dengan kulit, daging, tulang sumsum, supaya mulut sudah tidak bisa ngomong juga. Kalimah la ilaha illallah intinya sudah menyatu, lengket, melekat, sudah tidak bisa lagi dengan dirinya. Seperti Allah menyimpan garam dengan asin, menyatukan garam dengan asin. Allah menyatukan gula dengan manis. Tidak akan ada profesor kimia yang bisa memisahkan antara garam dengan asinnya, gula dengan manis. Itu yang disebut talqin. Talqin itu bukan membisik kuping orang yang lagi sekarat. Talqin juga bukan mengajar orang yang sudah mati di dalam kubur. Dua-duanya boleh. Kalau mau silahkan ajarin orang yang lagi sekarat, silahkan ajarin orang yang sudah ada dalam kubur. Nabi Muhammad menerima ini bukan lagi sekarat, bukan sudah dikubur, lagi hidup segar bugar, diberikan oleh Allah lewat gurunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril Alaihissalam di Gua Hira. Di kalimah talqin bukan pindah agama, bukan pindah kiblat. Quran tetap yang ini, hadis yang ini, imam tetap menghadap. Kita sholat tetap dari takbir sampai assalamu, tidak boleh dirubah, tidak. Allahu Akbar. Ujungnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh diganti dengan alaikum salam, tidak boleh. Yang paling depan assalamu, yang paling belakang juga assalamu. Tidak boleh imam baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, batal semua salat. Tidak ganti. Talqin tidak mengganti ajaran, justru mematangkan ajaran, mematangkan amalan. Jadi dengan masuk ke pantang siantar ini untuk bukti bahwa hanya amalannya ini yang akan mematangkan amalan siapapun. Jangan ketua majelis ulama pematang siantar, jangan ketua majelis ulama Indonesia, walaupun ketua majelis ulama dunia, kalau la ilaha illallahnya hanya di mulut, begitu kaki ulama itu masuk kamar kecil yang kiri, bacaan kiai sebanyak apapun ditunda di luar pintu. Begitu jongkok di kloset, la ilaha illallah hilang dari mulutnya, istighfar hilang, tidak kena susah buang air, tidak boleh. Borosot alhamdulillah, tidak ada aturan itu.
Makanya sebelum masuk kamar kecil, la ilaha illallah yang di dalamnya 104 kitab suci dikemas, dimasukkan ke dalam bulu, kulit, daging, tulang, tubuh. Baik, kalau bulu orang dicabut, aduh ya. Kenapa? Yang sakit apa? Yang sakit apa? Yang sakit apa? Bulu dicabut. Aduh, yang sakit kulit, bulu? Bukan, nyawa. Nyawa. Siapa nyawa itu? Saya. Yang dicabut rambut saya, atau cubit kulit saya. Yang sakit saya. Kalau tidak ada saya, ditebas juga tidak akan sakit. Saya yang sakit. Kalau sudah tidak ada saya, ditembak juga tidak akan sakit. Ini kesini saya. Kalau saya, kita masing-masing ketinggalan di rumah, kesini tidak sekarang? Tidak. Yang datang ke sini saya. Mana saya? Saya di atasnya ada kepala, ada punggung, bawah bahu, menenteng tangan, nyeret-nyeret kaki, datang ke sini. Siapa yang hadir? Saya masing-masing. Setelah ini saya akan pulang dari sini, bubar. Jauh di mata, sekarang bisa melihat kita, memandang. Sebentar lagi sudah pisah lagi, tapi sudah melihat. Tertinggal saya Abah Aos dalam diri bapak-bapak, saya bapak-bapak ibu ada dalam diri Abah. Jadinya ingat itu karena jauh. Ibu-ibu bapak-bapak tidak perlu ingat Abah, tidak ada di dalam, ada di depan. Seperti Abah tidak ingat Pak Haji Edi, Cadu tidak ingat. Kenapa? Ada di samping. Kenapa wajib ingat kepada Allah? Karena kita jauh dengan Allah. Cara ingat yang paling dekat kepada Allah, yang paling mudah, paling utama, la ilaha illallah. Semua kalimah pakai bibir, kecuali la ilaha illallah. Bismillah, coba sebut tanpa bibir. Tidak bisa. Alhamdulillah, sebut tanpa bibir. Allahu Akbar tanpa bibir bisa? Tidak bisa. Tapi la ilaha illallah beliau juga bisa tanpa bibir. Bagi kalimat paling mudah, paling utama, la ilaha illallah. Sekarang ilmu ini sudah kedengaran dari 3 kiai, dan Abah menitipkan pematang siantar dan sekitarnya. Siapa yang ingin belajar menu ini agar ibadah kita, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kita sampai kepada diterima oleh Allah, inilah amalannya. Kenapa? Teriak ucap asyhadu an la ilaha illallah sampai putus urat leher, tidak sampai Allah, hanya sampai kuping orang. Peragaan sholat, peragaan sholat tidak sampai Allah, hanya sampai sajadah. Jadi kita sholat, kaki nginjek, lutut ke, duduk atas, jidat ke, telapak tangan ke, tidak ada yang sampai Allah. Peragaan sholat di depan, yang di belakang, di Masjidil Haram pun sholat itu raganya hanya sampai sajadah. Walaupun pindah dari sini ke Mekah jadi orang Mekah, sholat itu raganya sampai sajadah. Yang mesti sampai Allah sayanya. Zakat diberikan, nih zakat saya. Tidak sampai Allah, hanya sampai tangan yang menerima. Puasa hanya sampai perut lapar dan haus. Ke Mekah, ke Madinah menunaikan ibadah haji, tidak sampai Allah, tidak sampai Allah. Bapak Ibu, hanya sampai Mekah, Madinah, balik lagi. Yang akan membawa syahadat, zakat, puasa, haji, raga syahadat, raga sholat, raga zakat, raga saum, raga haji, sayanya. Kalau sayanya ingat Allah, kalau lupa Allah, tidak sampai Allah. Sampainya kepada siapa sayanya? Contoh seperti pada menghadap kiblat, Allahu Akbar, tapi hati kita ingat sawah. Sampainya bukan ke Allah, tapi ke Allahu Akbar, menghadap kiblat dari awal sampai hati kita ke kantor, tidak sampai ke Allah, sampai ke kantor.
Gitu, idza dzakara qalbu tahara. Di mana hati ingat, terbang hati kepada yang diingat tanpa jeda per detik. Mudah-mudahan malam ini malam yang penuh hikmah, terutama kita niat Maulid Nabi Muhammad dan manakiban dua kisah ini akan menyatu dalam diri kita masing-masing. Cinta Rasul dan cinta para ulama, para wali. Amin. Al-Fatihah. Surga itu kapan? Acungkan yang mau masuk surga. Acungkan tangan yang tidak mau masuk surga. Tidak akan ada. Orang-orang ulama dulu apa juga cerita surga itu nanti. Nanti itu tidak akan ada surga kalau kita tidak bikin di sini sekarang. Di sana tidak ada supermarket surga. Belinya sekarang. Abah simpulkan, esok tidak akan ada surga kalau kita tidak beli hari ini, malam ini. Kalau ingin mau masuk surga nanti, sekarang masuknya. Karena sekarang ini adalah nanti. Kata kapan? Kata kemarin. Sekarang ini adalah dulu. Kata nanti 30 tahun yang akan datang. Dulu pernah ada pengajian manakiban. Sekarang mah sekarang nyebutnya. Ya, kita ini lagi bikin sejarah. Mudah-mudahan kita pencatat sejarah. Kalau ingin belajar, datang saja sama Pak Haji Edi. Mau malam ini silahkan, besok lusa terserah. Pokoknya saya ingin masuk surga sekarang Pak Edi. Dengan caranya wudu jadi. Paham? Surga bukan nanti, tapi sekarang. Sekarang ibu-ibu bapak senang, sekarang senang di sini sekarang malam ini. Inilah surga. Susah adalah neraka. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tetap duduk sebelum acara dimulai. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli bariyah.